Apa syaratnya? Di antaranya supaya untuk menggapai kesempurnaan iman, hatta yuhibba, sehingga orang tersebut mencintai. Sehingga orang tersebut menyayangi, mencintai siapa? Ataupun mencintai apa? Hatta yuhibba li akhihi, untuk saudara muslim yang lain, ma yuhibbu li nafsihi, sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyil mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Rawahul Bukhari wa Muslim. Al-hadits atau kama qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Disyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan Ia Maha Ghafur atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga sampai saat ini, sampai detik ini, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmat iman dan Islam. Atas nikmat tersebut bersama kita ikrarkan dengan kalimatul hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada uswah hasanah kita, saudara kita, junjungan kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu nabi yang ummi, nabi yang akan kita nantikan syafaatnya pada hari akhir nanti. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat, alhamdulillah kita pada kesempatan kali ini akan bersama-sama thalabul ilmi mengaji, membahas, kemudian mentadaburi, menikmati taman-taman surga, akan mengulang kembali apa yang telah disabdakan oleh junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tertuang di dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah. Pada kesempatan ini bersama-sama kita akan mentadaburi satu hadis Nabi dari hadis Arba'in Nawawiyah, hadis yang ke-13. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hamzah, dari ayahanda Hamzah, salah satu putra dari sahabat Anas bin Malik, jadi bernama Hamzah, yakni Anas bin Malik, itu sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhai sahabat Anas bin Malik, khadimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana sahabat Anas bin Malik adalah pelayanan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pelayan yang tidak pernah menjumpai bagaimana marahnya Nabi kepada Anas. Bukan karena, tidak semata-mata karena Nabi yang tidak pemarah, tidak hanya itu, melainkan bentuk pelayanan sahabat bin Anas kepada Nabi yang luar biasa baiknya, perfect katakanlah, sempurna pelayanannya Anas bin Malik kepada Nabi. Keperluan Nabi sebelum Nabi meminta, katakanlah, sudah disiapkan dulu, sudah disediakan dulu oleh sahabat Anas bin Malik. Alangkah berkahnya, rahimakumullah,
dalam hidupnya sahabat Anas bin Malik ini, karena bisa melayani Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini untuk menjadi pelayan pejabat di negeri kita ini, pejabat tertinggi kita menjadi pelayan saja sudah saling sikut, jilat sana jilat sini, demi mendapatkan kedudukan menjadi pelayannya pejabat. Hadirin rahimakumullah, Sayyidul Awwalin wal Mursalin, Nabi Sayyidnya, orang yang termulia dari zaman awal sampai zaman akhir, dilayani oleh Anas bin Malik. Alangkah mulianya kedudukan Anas bin Malik, karena bisa berkhidmat, hidupnya bisa melayani kasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu ini dipilih oleh Nabi, tidak serta-merta Nabi memilih, melainkan sahabat Anas ini punya keistimewaan yang banyak. Sahabat Anas ini memiliki anak yang banyak, dan anaknya ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dijadikan ulama oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadikan perawi hadis. Termasuk banyak kita menjumpai hadis-hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik. Karena hadirin, orang yang terdekat dengan Nabi setelah istrinya adalah yang melayani Nabi. Sudah otomatis. Karena kita lihat hadis-hadis ini, riwayatnya ini Aisyah, Abu Hurairah, dan juga Anas bin Malik. Karena yang paling dekat dengan Nabi dan yang paling sering membersamai Nabi. Nabi dimanapun, kapanpun, senantiasa ikut di sisinya, demi membela, memperjuangkan apa yang didakwakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam qala, pada suatu waktu, suatu hari, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini bersabda. Hadis ini simpel hadirin, hadis ini pendek, tetapi di dalam hadis pendek tersebut memiliki makna yang luas, memiliki ibrah, pelajaran yang sangat banyak. Kata-kata yang sedikit mempunyai makna yang luas. Ya. Ada juga kalau di bahasa itu kita sering menjumpai kata-kata yang luas tapi mempunyai arti yang sedikit. Ini dengan porsinya masing-masing keilmuannya. Matan hadisnya seperti ini hadir. La yu'minu, tidak dikatakan beriman. Siapa? Ahadukum, salah seorang di antara kalian. Maksudnya tidak dikatakan beriman ini bukan tidak punya iman sama sekali, tidak. Tapi diartikan belum sempurna keimanan seseorang. Nah, seperti itu ya. Belum terhitung 100% keimanan seseorang. Entah kalau dipersenkan itu, hitungannya itu masih berapa persen. Porsi keimanannya seperti ini dengan ciri-ciri yang banyak. Itu baru nanti seseorang dikatakan dia memiliki iman 100% pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini banyak sekali hadirin beberapa riwayat hadis yang diawali matan hadisnya ini dengan kalimat la yu'minu ahadukum, la yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang dari kalian, tidak sempurna keimanan dari kalian, belum mencapai level sampai 100%. Apa syaratnya diantaranya supaya untuk menggapai kesempurnaan iman? Hatta yuhibba, sehingga orang tersebut mencintai, sehingga orang tersebut menyayangi, mencintai siapa? Ataupun mencintai apa? Hatta yuhibba li akhihi, untuk saudara muslim yang lain, ma yuhibbu li nafsihi, sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Hadis ini ada di dalam kitab Sahih Bukhari nomor urut 13 dan Sahih Muslim nomor urut 45. Hadirin rahimakumullah, apa yang menjadi rasa cinta kita kepada sesuatu hal? Kalau rasa itu kita sudah
memiliki juga kepada orang lain, baru kesempurnaan iman akan kita dapatkan. Kita mencintai sholat, kita sudah merasakan nikmatnya gerakan sholat. Hadirin sudah merasakan mungkin ya, insya Allah. Kalau belum, coba lagi hadirin. Di saat kita mengangkat tangan kita mengucapkan takbir Allahu Akbar, itu seolah-olah kita sudah menghilangkan beban dari kehidupan kita. Kita buang jauh-jauh beban kehidupan. Allahu Akbar, nanti akan masuk ke bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmatnya sholat, kita mencintai sholat, dan kita senang sholat ini menjadi pelipur mata kita, penyejuk hati kita, penyejuk mata kita. Maka kita pun hendaknya mencintai saudara kita yang muslim, supaya saudara muslim yang lain ini bisa merasakan manisnya sholat. Manisnya sholat yang apabila dikerjakan dapat menyelesaikan masalah-masalah, masalah dunia maupun masalah akhirat. Apa nih yang menjadi kecintaan kita, menjadi kecintaan saudara muslim kita? Amaliyah agama hadir. Kalau untuk perkara dunia mah tidak usah didakwahkan, tidak usah diinformasikan maupun diulang-ulang. Orang sudah mengerti masing-masingnya. Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Sudah saling memahami kalian dengan urusan dunia masing-masing. Kalau untuk perkara dunia tidak usah dipamer-pamer, sudah saling mencintai sendiri. Sudah paham. Kalau orang nganggur akan mencari pekerjaan, ini sudah paham. Tidak usah diajar, mereka sendirinya akan menuntut untuk mencari pekerjaan supaya tidak nganggur, supaya ada pemasukan harian, supaya ada yang dibuat makan, minum, sekolah anak-anak, minum susu yang masih kecil dan sebagainya. Ini sudah secara otomatis itu akan dikerjakan tanpa diulang-ulang, akan menjadi kefahaman, sudah menjadi kefahaman umum. Tetapi hadirin rahimakumullah, untuk kepentingan akhirat, amaliyah agama, belajar tentang ilmu-ilmu agama, inilah yang belum bisa difahami oleh setiap umat Islam. Karena hari ini banyak umat Islam yang belum bisa merasakan manisnya belajar Islam, manisnya amaliyah Islam. Ini masih banyak akhirnya baru mengaku ini saya Islam, KTP saya Islam, ya. Identitas saya seorang muslim, sudah pakai peci, sudah pakai pakaian muslim, ya. Tapi ketika dilihat, ini sibuk di bulan Ramadan, sibuk ke masjid, selesai Ramadan selesai ke masjidnya. Ini baru sebatas musiman, ya. Ibadahnya ibadah musiman, belum menjadi sebuah ibadah yang mewajibkan dirinya sendiri, keharusan, kewajiban, kebutuhan. Nah, ini kalau sudah ibadah itu menjadi sebuah kebutuhan, sudah menjadi hobi dan gemar, ya, menjadi penyelesaian semua masalah. Tentunya orang-orang yang menjadikan amaliyah agama itu penyelesai masalah, pasti dia akan mengutamakan amaliyah agama dibanding yang lain. Nah, ini. Nah, untuk mencapai tahap seseorang ini mencintai amaliyah agama, membutuhkan motivasi, membutuhkan bimbingan, ya, membutuhkan sahabat dan teman. Karena hari ini, ya, orang bekerja pun membutuhkan teman, katakanlah. Orang bisa masuk kerja, salah satunya apa? Punya orang dalam, punya kerabat, punya sanak saudara, ya. Di saudaranya masih nganggur, dibawa, yuk ikut bareng sama saya, nanti tak kasih pekerjaan. Entah itu wujudnya apa itu. Kita kepada orang lain, kepada perkara dunia ini mau ajak-ajak, mau membagi-bagi pekerjaan dunia ini. Coba sekarang kita dengan amaliyah agama ini, kita sudah merasakan, saya sudah merasakan ternyata sholat itu nikmat. Sholat sunnah itu memberikan kenikmatan, tahajud itu menghilangkan kesusahan, duha itu mendatangkan rezeki yang tidak disangka-sangka. Itu kalau sudah merasakan nikmat seperti itu, kita juga perlu berbagi kepada orang lain. Perlu berbagi kepada orang
lain. Kita ajak juga, ayo Kang, kita sholat jamaah di masjid. Nggak usah malu-malu. Belum punya sarung, diberi sarung. Belum punya baju muslim, belikan baju muslim. Belum punya peci, belikan peci. Alat pendukung untuk ibadah, kita fasilitasi. Kalau belum tahu gerakan sholat yang baik dan benar bagaimana? Mengaji. Kita hadir di majelis ustadz ataupun kita menghadirkan ustadz di majelis kita. Siapa memberikan bimbingan. Sebagaimana kita mencintai amalia agama, maka bagaimana juga kita mencintai saudara kita supaya apa? Supaya cinta kepada amalia agama. Memang hadirin rahimakumullah, kesenangan kita berbeda-beda ya. Ada yang senangnya lezat dalam amalan, ada yang senangnya dengan perkara yang lalu, yang sia-sia, habis umur untuk perkara yang sia-sia, yang tidak bermanfaat ataupun kurang bermanfaat. Nah, kita mencoba diri kita untuk mencintai amalan ya. Bagaimana menumbuhkan rasa cinta dengan amal. Memang benar alhamdulillah. Kalau orang belum tahu rasanya bagaimana buah durian itu lezat, harum, orang sudah takut duluan. Durian luarnya berduri, tentu dalamnya pasti tidak enak. Nah, kalau belum dibuka kan tidak menahu apa kenikmatan durian di dalamnya. Begitu juga alhamdulillah. Ini kita dengan saudara kita kalau belum tahu nikmatnya sholat, nikmatnya zakat, nikmatnya berhaji, nikmatnya berpuasa, ya mereka akan melihat amal itu seperti melihat buah durian. Bahaya nih amalannya ini, kulitnya saja menusuk, apalagi dalamnya. Seperti itu nampaknya. Apa iya sholat bisa menyelesaikan masalah? Nah itu saya punya teman sholat terus, nyatanya juga biasa-biasa saja, ekonomi tidak menambah, kehidupannya biasa saja. Alhamdulillah. Bungkusnya memang berduri, tapi setelah dibuka, Masya Allah, dalamnya penuh dengan kenikmatan. Gitu juga sholat, membaca Al-Quran, berinfak, bersedekah itu memang susah-susah seolah-olah. Tapi setelah kita nikmati, subhanallah, nikmatnya iman, nikmatnya ibadah, baru kita bisa merasakannya. Hadirin rahimakumullah, sebagaimana kita mencintai, kita senang untuk diberi, maka kita senang untuk memberi juga. Kadang kala kita memberi, kadang kala kita diberi. Karena itulah hadirin rahimakumullah, kenikmatan sedekah seperti itu. Ya. Orang yang senang memberi, senang berinfak, senang bersedekah, Allah jamin tidak akan miskin. Maka nanti Allah akan jadikan dia orang yang kaya. Hadirin rahimakumullah. Kalau kita diberi pilihan, ingin mana? Ingin senang infak, rajin sedekah, atau ingin menjadi mustahik, ingin menjadi penerima sedekah? Pasti kita akan memilih apa? Kita senang yang bersedekah, senang yang berinfak. Tandanya kita kaya, kita mampu untuk memberi kepada orang lain. Nah itu. Apa yang menjadi rasa cinta saudara kita, itu menjadi kecintaan kita juga. Saudara kita mencintai silaturahmi, kita senang bersilaturahmi. Saudara kita cinta ketenangan, kedamaian, maka kita mencintai ketenangan, kedamaian. Begitu juga alhamdulillah, ada isyarat di dalam hadis ini. Tidak hanya apa yang dicintai oleh saudara kita menjadi kecintaan kita, tetapi sebaliknya, apa yang dibenci oleh saudara kita, itu juga yang kita benci. Nah, seperti itu. Kalau saudara kita ini memang tidak suka dengan misalnya buah sawo, ya kita tidak memberinya buah sawo. Kalau saudara kita tidak senang bakso, ya kita tidak memberikannya bakso. Karena saudara kita tidak senang dengan itu. Begitu juga rahimakumullah dengan amalia. Kalau seseorang yang tidak senang dirinya diganggu, maka diri kita pun tidak mengganggu orang tersebut. Kalau seseorang tidak senang kepada barang-barang miliknya hilang karena diambil oleh orang lain, maka pun kita jaga diri kita tidak untuk mengambil barang milik orang lain. Apa yang menjadi kecintaan kita
kita jadikan kecintaan saudara kita. Apa yang menjadi kecintaan saudara kita menjadi kecintaan juga. Kalau teman kita senang bermaksiat, ya kita ingatkan, tidak kita terbawa-bawa ikut bermaksiat, tidak. Teman kita senang maksiat, ya kita ingatkan, Mas, umur tidak lama, maksiat cuma sebentar, hari masih muda menjadi pemburu nikmat, nanti sudah tua diburu malaikat. Seperti itu. Hadirin yang mau ngomong, silakan mau menghabiskan umur untuk bermaksiat, untuk foya-foya terus, toh nanti juga kalau sudah tua, kenikmatan itu akan hilang. Dosanya kalau tidak diistighfari masih tetap. Hadirin rahimakumullah. Jadi hadis yang pendek ini memberikan pelajaran, mauidhah kepada kita, supaya kita bersama-sama dengan saudara muslim yang lain menjadi satu rasa cinta kepada agama, menjadi satu rasa benci akan ketidaktaatan, benci akan kemaksiatan. Baru nanti kalau kita sudah mencintai saudara muslim yang lain, ya, maka keimanan kita akan mendekati kepada kesempurnaan. Ya. Karena iman hari ini apabila didakwahkan, diulang-ulang kebesaran Allah Subhanahu wa taala, maka iman ini akan bertambah. Yazdad, bertambah dan bertambah. Bahkan hadirin, ada saudara-saudara kita itu mereka itu punya target. Apa targetnya? Setiap hari membicarakan kebesaran Allah Subhanahu wa taala 25 majelis. Masya Allah. 25 majelis menjumpai umat, mendatangi umat, membesarkan kampung akhirat, mendakwahkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu cara untuk meningkatkan iman kita, mengulang-ulang kebesaran Allah dimanapun berada. Itu 25 majelis. Kita membayangkan kalau satu majelis satu orang, berarti setiap hari menjumpai berapa orang? 25 orang. Nah itu kalau bisa ya, itu target standar maksimal atau bagaimana, itu ada yang satu kita target seperti itu. Nah kalau kita ya bagaimana? Minimal sehari sekali satu majelis. Kita pernah di dalam hari itu dengan saudara kita, istri, suami, anak, itu pernah menceritakan kebesaran Allah. Allah kuasa, makhluk tidak kuasa, Allah pencipta, makhluk diciptakan, dan lain sebagainya. Mengulang-ulang kebesaran Allah. Baru nanti kebesaran Allah, keimanan akan masuk dalam hati kita. Setiap hari minimal berapa kali hadirin? 1 kali. Karena di sana ada saudara kita yang sampai 25 kali, 25 majelis. Nah ini kalau di YouTube ini, Masya Allah ya, YouTube-nya 1 kali, majelisnya YouTube. Tapi Bapak Ibu kalau men-share ya, membagikan video ini kepada saudara yang lain, terhitung amal jariah, banyak orang yang akan mendapatkan manfaatnya dan akan banyak majelis seperti itu. Walaupun majelis online jamaah ya, walaupun majelis online tidak offline, tapi bila kita menyebarkan video kebaikan, insya Allah ini termasuk salah satu amaliyah solehah jariah, amal yang tidak terputus, senantiasa terus menerus pahalanya ila yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah. Jadi intinya bagaimana kita mencintai Allah Subhanahu wa taala, cinta kepada saudara kita, cinta kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat. Kita tumbuhkan rasa cinta. Karena cinta ini adalah syarat untuk menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan diangkat manusia orang biasa, seorang awam, tidak akan mencapai derajat wali, tidak akan mencapai derajat kekasihnya Allah. Orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala selama hatinya masih ada rasa kebencian kepada saudara muslim yang lain. Hilangkan rasa kebencian, karena kebencian itu adalah sebuah ganjalan di dalam hidup, membuat kita malu untuk bertemu, malu untuk berkata-kata. Kalau sudah benci, mana mungkin akan duduk dalam satu majelis. Boleh benci kepada sifat-sifat buruknya, tapi jangan benci kepada orangnya. Pandanglah dia adalah hamba Allah, umat Nabi Muhammad SAW, dan dia pantas untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan
kita semuanya dijadikan Allah Subhanahu wa taala saudara di dunia sampai akhirat, sampai surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sekian hadirin kajian singkat padat, mudah-mudahan jelas dan dapat dipahami dari hadis Arba'in Nawawiyah yang ke-13. Insyaallah pekan depan ataupun beberapa waktu lagi kita akan bersama-sama dengarkan kajian lagi dengan hadis-hadis yang selanjutnya ataupun dengan tema yang lain. Sekian, mudah-mudahan besar manfaatnya. Silahkan kami mohon kritik, tinggalkan jejak di kolom komentar. Ilahuna syukran kasir, astaghfirukum alfi istighfar, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.